akan datang masanya, zamannya kepada umatku nanti, hum yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Mereka lari, mereka menjauh dari para ulama dan para ahli fikih. Maka kalau mereka sudah melakukan hal ini terjadi pada kehidupan umatku nanti, kata baginda Rasulullah SAW, maka fayabtalihimullahu bisalatati baliyat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau menjatuhkan kepada mereka dengan beberapa bala dan ujian. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi khuluquhul Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, yang kami hormati segenap panitia Ramadan, yang kami muliakan para imam masjid, para muadzin, para alim ulama, para tokoh masyarakat cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, orang-orang tua kami yang didahulukan selangkah, yang ditinggikan seranting, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, hidayah dan taufik, serta tentunya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala jualah sampai pada hari ini, di hari yang ke-11 bulan suci Ramadan, kita masih bisa melaksanakan segala bentuk aktivitas kita, terutama ibadah kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain berpuasa di bulan suci Ramadan, maka kita juga sudah menunaikan salah satu kewajibannya, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini senantiasa mendapat catatan baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak di yaumil akhir, atas berkat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan kemudian kita istiqamah membaca salawat kepada baginda Rasul, kelak di yaumil akhir kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dan juga pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat fardu subuh Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan dunia yang hari ini kita jalani
tidak pernah terlepas dari orang-orang yang memberikan petunjuk, orang-orang yang memberikan jalan terbaik untuk kita. Karena andaikan hari ini kita berjalan di permukaan bumi ini tanpa ilmu pengetahuan, maka pastilah sulit untuk kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kehidupan dunia ini akan terasa sangat gelap ketika tidak ada cahaya ilmu pengetahuan. Maka setiap kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk menuntut ilmu, diwajibkan untuk membekali dirinya dengan keilmuan agar kemudian dia mampu melewati hari-hari dengan kebaikan-kebaikan dan juga amal soleh. Karena ketika seseorang kemudian melakukan satu perkara, satu amal soleh, melakukan pekerjaan atau kewajiban di dalam agama, kemudian tanpa disandarkan atau didasari dengan ilmu pengetahuan, maka ia mardudatun la tuqbal, maka dia akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu penting sekali kita untuk membekali diri kita dengan ilmu-ilmu pengetahuan, dengan ilmu-ilmu yang mampu menerangi jalan kehidupan kita. Dan ketika seseorang kemudian melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu, maka dia akan senantiasa dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mereka yang menempuh jalan-jalan ilmu pengetahuan itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu fihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang kemudian menempuh satu jalan untuk pergi menuntut ilmu, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya pula menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam satu kitab yang ada di hadapan kami ini ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Dinukilkan di dalam kitab ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan kita untuk terus berada di majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan terutama dianjurkan juga untuk senantiasa bersama atau duduk di majelis-majelisnya para ulama. Alaikum bimujalasatil ulama, hendaknya lah kalian senantiasa bermujalasah, duduk di antara para alim ulama, duduk di dalam majelis-majelis ilmunya para ulama, berdampingan dengan para ulama, memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada para alim ulama. Kenapa kita mesti kemudian senantiasa dianjurkan untuk bersama para ulama, dianjurkan untuk senantiasa duduk di majelis-majelis ilmunya para ulama? Karena seseorang yang senantiasa di bawah bimbingan para ulama ini akan mudah baginya untuk menempuh jalan kebenaran. Karena ketika seseorang kemudian tanpa petunjuk dan arah dari para ulama, maka bisa dipastikan hidupnya itu penuh dengan kegelapan. Makanya kita sering mendengar bahwasanya zaman sebelum datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebodohan. Kemudian hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan petunjuk, memberikan jalan yang terang benderang bagi para umat untuk kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh yang mampu membimbing seseorang tersebut melakukan perkara kebaikan-kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada dasarnya seseorang
yang berilmu dan tak berilmu itu pasti memiliki perbedaan. Terlebih Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan tak berilmu? Tentu jawabannya tidak. Ketika seseorang kemudian memiliki ilmu, maka dia akan dimudahkan untuk melaksanakan segala bentuk apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada dirinya. Dan kemudian kalau kita ingin lihat ulama yang bagaimana yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk kemudian kita senantiasa bermujalasah atau duduk di barisan para ulama ini, maka tentunya adalah ulama yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama yang senantiasa berdiri di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yaitu para ulama. Ulama yang bagaimana? Tentu ulama yang menjadi pewaris daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pewaris keilmuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mampu betul-betul menjadi teladan bagi kehidupan kita. Bukan orang-orang yang memang mungkin memiliki ilmu pengetahuan, namun mereka dengan ilmu pengetahuannya itu mengambil kesempatan kehidupan dunia ini, mengambil kesempatan, menggunakan kesempatan terhadap ilmu yang mereka miliki tersebut di jalan yang hanya untuk kepentingan dunia saja. Maka yang dianjurkan adalah kita senantiasa bermujalasah kepada para alim ulama yang bagaimana, yaitu yang senantiasa al-amilina bi'ulumihim, yang senantiasa memiliki ilmu yang bermanfaat, yang ketika kita memiliki kesalahan maka mereka akan memberikan teguran yang baik terhadap kita. Yang ketika kita mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka fungsi para ulama ini adalah kemudian memberikan jalan petunjuk untuk orang-orang yang mungkin ada yang tersesat, mungkin ada yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali untuk kita mendekat kepada mereka, memberikan kemuliaan kepada mereka. Bahkan tidak hanya kepada para ulama, tetapi kepada orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang diberikan anugerah untuk menjadi guru dan lain sebagainya. Karena hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali, apalagi kalau kita lihat di media sosial, bagaimana kemudian orang-orang tidak menghargai lagi kepada ulama atau tidak menghargai lagi kepada guru-guru. Banyak yang hanya dengan sesuatu yang dilakukan oleh seorang guru ya kepada anaknya di sekolah atau di pesantren dan lain sebagainya, maka kemudian orang tua datang melaporkannya ke polisi dan lain sebagainya. Nah, padahal yang diberikan oleh seorang guru ini pasti sesuatu yang baik untuk anak-anaknya, memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka oleh sebab itu, ketika kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan dunia ini, maka hendaknya kita kemudian senantiasa duduk di barisan para ulama, senantiasa hadir di majlis-majlis ilmunya para ulama untuk memberikan pencerahan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan lagi, wastima'i kalamil hukama, dan hendaknya juga kita ini senantiasa tidak hanya duduk bermujalasah terhadap para ulama, tetapi juga senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat, petuah-petuah yang disampaikan oleh ulama-ulama yang ahli hikmah, ulama-ulama yang dengan perkataannya kemudian membawakan ketenangan di dalam hati kita, yaitu orang-orang yang
al-alimina bidzatillahi ta'ala, yang mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada para ulama yang mereka itu terkategori ulama ahli hikmah, yaitu yang senantiasa mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan yang mereka sampaikan dan ucapkan itu adalah yaitu sesuatu yang senantiasa di bawah cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yaitu yang senantiasa sesuai dengan apa yang mereka katakan dan dengan apa yang mereka perbuat. Ini adalah ulama-ulama yang tergolong ahli hikmah, yang dengan petuah-petuahnya, yang dengan nasihat-nasihatnya itu, maka kita akan mudah menjalani kehidupan ini. Sekali waktu mungkin kita tersesat dalam perbuatan dosa, terjatuh pada sesuatu yang tidak baik, maka ketika kemudian kita mendengar nasihat-nasihat para ulama, mendengar nasihat-nasihat guru-guru kita, insya Allah hati ini kemudian menjadi lembut kembali, menjadi tenang kembali. Maka dengan nasihat dari para ulama yang ahli hikmah ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mampu mendatangkan kelembutan di dalam hati. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghidupkan hati yang mati, memperbaiki hati yang mulai rusak binuril hikmah, dengan cara-cara, dengan cahaya-cahaya hikmah. Cahaya hikmah itu didapat dari mana? Tentu dari nasihat-nasihat para ulama, dari petuah-petuah para ulama. Dari apa yang mereka berikan kepada kita itu tentu sesuai dengan apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan juga. Maka penting sekali bagi kita ketika kita menginginkan hati yang menjadi pondasi utama di dalam tubuh kita ini, ya, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang mungkin selama ini kita ada abai terhadapnya, kita mungkin sering melakukan perkara-perkara maksiat, melakukan satu kesalahan, ya. Maka ketika hati ini kemudian sering melakukan kesalahan, sering melakukan dosa, maka pasti akan mendapatkan noda-noda hitam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman itu, idza aznaba, ketika sekali waktu melakukan satu perkara dosa, fa biqalbihi nuqtatun sauda, maka di dalam hatinya itu akan terdapat noda hitam. Satu kali berbuat dosa, satu noda hitam. Satu kali berbuat dosa, satu noda hitam. Dan sering kali berbuat dosa, maka hati ini nanti dikhawatirkan akan tertutup dengan noda-noda hitam. Sehingga ketika hati ini kemudian tertutup dengan noda-noda hitam, disitulah kita khawatir hati ini kemudian menjadi mati. Tetapi ketika kita mau saling mendekat kepada para ulama, selalu mendengar petuah nasihat dari para alim ulama, maka hati kita yang tadinya mulai mati, hati kita yang tadinya mungkin mulai sakit karena dosa, kesalahan, maksiat yang kita lakukan itu, maka kemudian sedikit demi sedikit akan dicahayai oleh nurul hikmah, yaitu cahaya hikmah dari nasihat dan petuah para alim ulama ini. Maka kalau disampaikan di sini, kama yuhyil ardul maitata bima'il matar, hati yang mulai berpenyakit ini, hati yang mulai mengeras ini, ya, ketika diberikan nasihat petuah dari para ulama yang ahli hikmah itu, maka dia akan lembut, yang seperti seolah-olah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan atau menyuburkan satu tanah dengan turunnya hujan dari langit. Ada tanah yang tandus, tanah yang gersang karena musim kemarau yang berkepanjangan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan hujan ke tanah itu,
maka seolah-olah hati yang keras, hati yang berpenyakit tadi mendapatkan siraman dari apa yang menjadi nasihat-nasihat para ulama tersebut. Maka oleh sebab itu penting kita untuk memberikan kemuliaan, duduk hadir di barisan para ulama. Untuk apa? Untuk mendapatkan cahaya-cahaya qalbu tersebut. Karena sejatinya kita ini manusia biasa yang tentunya setiap saat tak terasa, mungkin sengaja atau tak sengaja, kita itu melakukan kesalahan, melakukan satu dosa, melakukan perkara yang tidak baik. Jangankan ketika kita berada di satu tempat yang tidak baik, kadang-kadang kita berada di tempat yang baik saja, mungkin kita masih bisa melakukan dosa karena kelemahan kita sebagai manusia. Sebab orang yang terbaik itu bukanlah mereka yang tak pernah kemudian melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'un, kata baginda Rasul. Setiap manusia, setiap Bani Adam, kita semua ini pasti akan melakukan satu kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah yang kemudian mereka mau memperbaiki dirinya dengan bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita mungkin sudah mulai terasa keras, hati kita mungkin sudah mulai terasa berpenyakit. Salah satu ciri daripada bermasalahnya hati seseorang itu adalah ketika kemudian dia mulai bermalas-malasan di dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita introspeksi diri kita. Kita lihat diri kita. Apakah hati kita ini yang menjadi komando daripada tubuh kita ini masih baik, masih bagus, atau memang berpenyakit? Kalau seandainya kita mulai terasa malas di dalam beribadah, mulai kita enggan di dalam melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ataupun kalau kita tidak mau tetapi kita sudah mulai bermalas-malasan. Misalnya sholat yang kita lakukan biasanya sholat di tepat waktu berjamaah, mungkin akhir-akhir ini kita mulai menunda-nunda sholat bahkan sampai di penghujung waktu sholat itu sendiri. Kemudian tak lagi dikerjakan secara berjamaah. Nah, maka itu salah satu tanda hati ini bermasalah. Kemudian juga tanda yang lainnya adalah ketika disampaikan kepada kita kalimat-kalimat Allah, asma-asma Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat hati kita masih biasa-biasa saja atau memang masih ada getaran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ketika dikatakan kepadanya, disampaikan kepadanya, diingatkan kepadanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka bergetar hati mereka. Kalau hati ini kemudian tak ada lagi getaran ketika mendengar asma Allah, tak ada bedanya lagi ketika kita mendengar azan atau mendengar yang lainnya, tak ada perbedaan di hati kita, maka hati ini kemudian patut kita pertanyakan. Maka hati ini pasti menginginkan siraman-siraman dari para alim ulama. Oleh sebab itu hadirlah terus kita di majlis-majlisnya para ulama, dekati guru-guru kita, dekati kiai-kiai kita, dekati habaib kita, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangi jalan kita, memberikan petunjuk kepada kita di dalam kebenaran. Kadang-kadang kita mungkin tidak tahu ini perkara benar atau tak benar, ini perkara yang baik atau tak baik. Maka para alim ulama inilah kemudian yang mampu memberikan petunjuk terhadap hal tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk terus bersama barisan para ulama. Andaikan kita kemudian menjauhi para ulama kita ini, para alim ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan, sayati zamanun ala ummati hum yafirruna minal ulama'i wal fuqaha.
akan datang masanya, zamannya kepada umatku nanti, hum yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Mereka lari, mereka menjauh dari para ulama dan para ahli fikih. Maka kalau mereka sudah melakukan hal ini terjadi pada kehidupan umatku nanti, kata baginda Rasulullah SAW, maka fayabtalihimullahu bisalatati baliyat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau menjatuhkan kepada mereka dengan beberapa bala dan ujian. Yang pertama, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Musibah bala yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang menjauhi para ulama, yang mereka menjauhi para kiai, para habaib dan lain sebagainya, yaitu adalah yarfa'ullahul barakata. Allah akan cabut berkah dari setiap apa yang mereka usahakan. Apa ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini sejatinya menginginkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap apapun yang kita lakukan. Baik itu perkara tentang ibadah yang kita lakukan atau kehidupan sehari-hari kita bersosial bermasyarakat. Setiap kita ingin melakukan kebaikan, maka kita akan mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adalah ya ketika kita ingin makan, maka kita dianjurkan untuk membaca doa. Ya. Doa yang dianjurkan salah satunya adalah yaitu membaca doa Allahumma barik lana mimma razaqtana dan lain wa qina azabannar. Kita mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita konsumsi. Ya. Kemudian juga ketika bertambahnya umur seseorang, maka didoakan kepadanya barakallahu fi umrik. Mudah-mudahan Allah datangkan keberkahan pada usia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada umur yang bertambah pada dirimu itu. Kemudian ketika ada yang melakukan pernikahan, kita juga mendoakannya dengan semoga Allah mendatangkan keberkahan. Jadi setiap lini kehidupan kita itu selalu kita mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita usahakan juga demikian. Meskipun mungkin secara nominal tidak banyak, secara materi tidak banyak, tapi ketika keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam yang kita usahakan itu, maka pasti akan memiliki manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Walaupun jumlahnya banyak, tapi ketika sudah Allah cabut keberkahan itu, maka ada saja jalan untuk keluarnya. Entah nanti keluarganya diuji dengan penyakit, entah nanti tiba-tiba ia ditipu oleh orang lain, entah nanti berbagai macam sesuatu yang tidak ia sukai hadir pada kehidupannya. Makanya kita selalu berharap keberkahan dari setiap apapun yang kita usahakan, apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, keberkahan itu apa? Yaitu ziyadatul khair wastimraruh, yaitu bertambahnya kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya kebaikan itu kadang-kadang memang tidak mesti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa jadi kebaikan itu hadir, kebaikan itu datang mungkin tidak dengan apa yang kita rencanakan. Kita berdoa meminta sesuatu, tetapi Allah tak kunjung mengabulkan. Bisa jadi Allah mengabulkan doa kita itu tidak seperti apa yang kita mintakan. Allah ganti dengan perkara yang lain. Karena memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan apa yang butuhkan, bukan yang kita inginkan.
Jadi keberkahan itu ya bisa juga bentuknya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui dan telah mempersiapkan hikmah terbesar dari apa yang Allah berikan kepada kita itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang engkau benci ternyata memiliki kebaikan-kebaikan untuk dirimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Atau sebaliknya, bisa jadi sesuatu yang engkau cita-citakan, sesuatu yang engkau idam-idamkan, ternyata justru itu ada sesuatu yang memudaratkan dirimu. Jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, selagi kita berada di dalam koridor-koridor syariat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah memiliki kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kita yang akan datang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kadang-kadang saya sering memberikan contoh ya, sekali waktu mungkin kita ingin bepergian pada satu tempat ya. Kita sudah mempersiapkan untuk melakukan perjalanan ini. Kemudian kita sudah beli tiket, sudah beli persiapan dan lain sebagainya. Sampai di hari H, sampai kita ke bandara, ternyata kita tertinggal pesawat. Rasa-rasanya berat bagi kita ya, untuk melewati itu. Uang yang sudah kita persiapkan untuk membeli tiket begitu banyak ya. Persiapan-persiapan yang lain juga sudah kita lakukan. Ternyata qadarullah sampai ke bandara ketinggalan pesawat. Maka hati kita mungkin akan menggerutu. Hati kita mungkin akan mengatakan sesuatu yang tak baik. Mungkin kita bisa jadi bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil marah-marah mungkin kita ya. Tetapi tak lama setelah itu, mungkin beberapa jam setelah itu, tiba-tiba kita melihat berita yang memberitakan bahwasanya rencana pesawat yang akan kita tumpangi tadi, naudzubillah, rupanya mengalami kecelakaan. Nah, apa yang kita lakukan dengan hal tersebut? Apakah kita masih marah sama Allah? Apakah kita masih kesal? Apakah kita masih menggerutu? Atau sebaliknya, malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sering sekali Allah itu membuat kejutan-kejutan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Mungkin kalau kejutan itu memiliki kebaikan untuk kita atau kebaikan keuntungan untuk kita, rasanya tidak masalah, pasti kita akan menerimanya. Tapi kalau andaikan ya, kejutan itu mungkin datang berbeda dengan yang menjadi ekspektasi kita. Nah, inilah yang kadang-kadang perlu kita menata hati kita. Nah, kalau kita sudah jauh dari para ulama, sudah jauh kita dari para fuqaha, sudah menjauh kita dari para kiai dan lain sebagainya, maka Allah akan datangkan bala tersebut kepada kita, yaitu Allah cabut keberkahan dari setiap apa yang kita usahakan itu. Maka melalui hal ini kita introspeksi diri kita, bagaimana kemudian kita berperilaku pada guru-guru kita ya, berperilaku kepada orang-orang yang sudah berjasa terhadap kita di dalam keilmuan. Maka itu penting untuk kita perhatikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bala yang kedua yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang menjauhi para ulama, yaitu adalah yusallitullahu sultanan zalima. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepadanya pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sudah na'udzubillah mendapat pemimpin yang tidak baik, mendapat pemimpin yang zalim, maka segala sesuatu yang kita lakukan di satu tempat tersebut bisa jadi akan jauh
dari cahaya ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pemimpinnya tak baik, pemimpinnya zalim, maka rakyat yang ada di satu tempat tersebut pasti mengalami kesukaran. Ketika satu tempat ingin melamar pekerjaan, ya, tetapi tidak dibolehkan memakai jilbab. Ketika ingin melamar satu pekerjaan, tapi diharuskan atau tidak diberi waktu istirahat untuk sholat. Nah, ini sesuatu yang dapat menjerumuskan kita, yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Ketika na'udzubillah Allah Subhanahu wa taala berikan pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin mungkin secara makna yang kita fahami adalah gubernur, bupati, wali kota dan lain sebagainya. Tetapi makna pemimpin secara luas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak hanya mereka. Ya. Pemimpin secara luas itu adalah yaitu kita semua, pribadi kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita ini adalah pemimpin, kata Rasulullah. Dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka kalau setiap kita pemimpin, sudahkah kita menjadi pribadi yang adil? Sudahkah kita menjadi orang yang jauh dari kezaliman? Kalau menzalimi orang lain, mungkin tidak. Mungkin tidak pernah kita berpikir untuk menzalimi orang lain. Tapi bagaimana kemudian dengan diri kita sendiri? Kadang-kadang tidak terasa, karena bahasa di dalam Al-Quran itu orang yang melakukan satu dosa, orang yang melakukan satu kemaksiatan, itu mereka adalah orang yang menzalimi dirinya. Wa may ya'mal su'an, sesiapapun yang berperilaku tidak baik, au yazlim nafsahu, dan menzalimi dirinya, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, yajidillaha ghafurur rahima, maka Allah Subhanahu wa taala akan didapati bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha yang mengasihi. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bala yang paling besar yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang menjauhi para ulama ini adalah yaitu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka meninggalkan kehidupan dunia ini tanpa membawa keimanan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maksudnya adalah ketika seseorang kemudian tidak mau lagi menuntut ilmu, ketika seseorang tidak mau lagi hadir dalam majelis-majelisnya para ulama, maka secara otomatis orang tersebut jauh dari ilmu agama, jauh dari pengetahuan-pengetahuan keagamaan. Yang ketika seseorang sudah jauh dari pengetahuan keagamaan ini, maka dia juga akan susah untuk melaksanakan perkara-perkara kebaikan. Dia juga akan susah untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah yang Allah berikan kepadanya dianggap satu beban untuk dilakukan. Apalagi ketika hari ini kita berpuasa, ya. Maka orang yang kemudian tidak mengerti tentang puasa, ya, tidak mengerti tentang akan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap bahwa puasa ini satu beban yang berat. Maka beruntunglah kita, ya, yang menganggap bahwasanya setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita itu adalah sesuatu kemuliaan, ya, yang kita sendiri membutuhkan terhadap ibadah itu, ya. Bukan karena perintah Allah, bukan karena takut akan azab Allah, tapi ketika kita melihat satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati bahwa perintah itu diri kitalah yang membutuhkannya. Nah, ketika seseorang sudah mulai jauh dari para ulama ini, mereka jauh dari ilmu pengetahuan, jauh dari pelaksanaan keagamaan, maka dikhawatirkan kematian orang ini nanti akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
taala. Semoga dengan kita terus konsisten istiqomah di dalam beribadah, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini, ya, kemudian Allah berikan kemudahan kita untuk melakukan setiap kebaikan, dan tentunya harapan kita, cita-cita kita paling besar adalah ketika kita meninggal dunia nantinya, wafat kita Allah Subhanahu wa taala tutup akhir daripada hidup kita dengan kematian yang indah, dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri pribadi kami karena kebodohan dan kejahilan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.